Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Jalaluddin dengan NIM 11970101008 dari Matematika 2019A. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah saya rangkum dan saya buatkan menjadi sebuah mind mapping, di mana ada 4 materi dari setiap pertemuan mengenai mata kuliah Inventory Control. Materi-materi tersebut adalah perencanaan dan pengendalian produksi, peramalan bagian 1, peramalan bagian 2, dan Wagner within model. Kita langsung saja mungkin ya kepada materi yang pertama, yaitu mengenai perencanaan dan pengendalian produksi, di mana ada 6 bagian yang saya akan paparkan nantinya, tapi sebelumnya kita ke definisi mengenai perencanaan dan pengendalian produksi terlebih dahulu. Perencanaan dan pengendalian produksi yaitu aktivitas merencanakan serta mengendalikan material yang masuk dalam sistem produksi, baik bahan baku maupun bahan pembantu, mengalir dari sistem produksi dan keluar dari sistem produksi jadi atau spare part sehingga permintaan dapat dipenuhi dengan efektif dan efisien. Nah, untuk poin-poinnya sendiri ada yaitu hal-hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan dan pengendalian produksi, di mana ada 3, yaitu menentukan jumlah produk, menentukan waktu produksi, menentukan materi atau bahan. Selanjutnya ada lingkup perencanaan, di mana lingkup perencanaan ini meliputi perumusan pemutusan yang harus menjawab 5W1H, yaitu what, why, where, when, who, dan how. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari perencanaan dan pengendalian produksi ini ada banyak, cuma saya cantumkan 3 saja, yaitu perusahaan dapat berproduksi secara efektif dan efisien, meramalkan permintaan produksi, menetapkan sistem persediaan ekonomis, dan lain-lain. Lalu ada tingkat perencanaan, di mana ada 3 juga, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Selanjutnya ada aktivitas, di mana aktivitas ini dibagi juga menjadi 8, yaitu peramalan kuantitas, permintaan, perencanaan persediaan, perencanaan kapasitas tenaga kerja, mesin dan fasilitas lainnya, membuat jadwal induk produksi, perencanaan pengadaan jenis jumlah dan waktu, penjadwalan pada mesin dan fasilitas waktu, monitoring aktivitas produksi, dan satu lagi pelaporan dan pendataan pengertian. Selanjutnya ada faktor prosedur suatu perusahaan, di mana dibagi menjadi 3, yaitu produk positioning strategi, proses positioning strategi, dan elemen-elemen sistem perencanaan. Dalam produk positioning strategi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada faktornya, tercantumkan di sana, yaitu manufacturing, lead time a customer is waiting to wait for product delivery, dan ada degree of customization desired by the customer. Terus ada tipenya dibagi menjadi 4, yaitu ada engineering to order atau ETO, ada assembly to order atau ATO, terus ada make to order MTO, dan ada make to stock atau MTS. Selanjutnya ada proses positioning strategi, di mana dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama ada project atau no product flow. Selanjutnya ada job shop atau jumble flow, dan terakhir ada line flow atau product flow. Lalu ada elemen dalam sistem perencanaan, yaitu ada business planning, demand management, marketing planning, aggregate planning, source, dan selanjutnya sampai performance measurement. Itu untuk materi mengenai perencanaan dan pengendalian produksi. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi peramalan bagian 1, di mana dibagi menjadi
6 poin penting juga. Yang pertama ada level pemilihan peramalan, ada permintaan peramalan, karakteristik peramalan, pertimbangan dan pemilihan metode peramalan, klasifikasi peramalan, dan aliran informasi peramalan. Kita mulai dengan level peramalan, di mana jika kita mulai dan nanti ada lead time demand-nya lebih besar daripada lead time supply, jika iya, berarti peramalan masing-masing produk akan pada akhir. Mohon maaf, ulangi. Untuk lead time demand-nya lebih besar daripada lead time supply, jika iya, maka tidak diperlukan peramalan atau gunakan akumulasi permintaan pelanggan. Jika tidak, lanjut ke jumlah produk akhir terbatas. Nah, jika kita udah memulai pada jumlah produk akhir terbatas, jika iya peramalan masing-masing produk di akhir, jika tidak lanjut lagi kepada jumlah kelompok produk akhir terbatas. Jika iya peramalan masing-masing kelompok produk akhir, digunakan persentase popularitas untuk produk akhir. Jika tidak, lanjut ke jumlah pilihan fitur produk akhir terbatas. Jika iya peramalan produk akhir, gunakan presentasi popularitas untuk pilihan fitur produk akhir. Jika tidak, ke peramalan masing-masing produk akhir dan nanti selesai. Untuk selanjutnya ada permintaan peramalan, di mana permintaan peramalan ini dibagi menjadi jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjangnya sendiri adalah perencanaan bisnis dan jangka pendeknya sendiri yaitu perencanaan produksi atau agregat. Kemudian ada karakteristik peramalan, di mana karakteristik ini dibagi 7. Yang pertama ada peramalan tidak selalu tepat, kedua peramalan jangka panjang tidak akurat, ketiga peramalan agregat lebih akurat, keempat peramalan akurat untuk waktu yang dekat, kelima data terkini lebih handal, keenam gunakan data titik terdekat pada konsumen, dan ketujuh adalah peramalan dilakukan pada independent item. Lalu pertimbangan dan pemilihan metode peramalan. Yang pertama ada akurat, tidak bias, responsif, tidak terpengaruh, penggunaan biaya efektif, tepat waktu, dan mudah dipahami. Lalu lanjut kepada klasifikasi peramalan, di mana klasifikasi peramalan ini atau kita menjadikan bagan ada model forecasting atau model peramalan, dibagi menjadi kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatifnya dibagi menjadi proyeksi dan kausalitas. Dan untuk kualitatifnya sendiri yaitu penghimpunan opini atau penghimpunan opini di sini penghimpunan dari opini ahli, survei pasar, dan lain-lain. Selanjutnya ada aliran informasi peramalan. Jadi untuk aliran informasi peramalan sendiri kita melakukan peramalan awal, di mana peramalan awal ini terdiri dari jenis model peramalan, data histori, dan parameter variabel dan data. Di mana nanti peramalan awal ini akan berkelanjutan menjadi peramalan akhir, dan peramalan akhir juga akan nanti dibantu oleh pertimbangan atau harus mempertimbangkan subjektif dan informasi lain yang terkait. Selanjutnya kita masuk kepada materi ketiga yaitu peramalan bagian 2, di mana saya bagi menjadi 5 poin besar. Ada metode intrinsik, time series, metode ekstrinsik, data, dan perhitungan error. Untuk metode intrinsik sendiri seperti apa? Jadi metode intrinsik ini berdasarkan data historis, peramalannya efisien, untuk produk bervolume besar, untuk peramalan jangka pendek, dan kurang cocok untuk peramalan jangka panjang. Sedangkan time series dibagi menjadi 8 nantinya, yaitu ada metode naif, ada simple average, ada moving average, ada weighted moving average, ada exponential smoothing, ada exponential smoothing dengan trend, ada exponential smoothing dengan musim, dan ada exponential smoothing dengan trend dan musim. Yang nanti masing-masing dari 8 ini ada rumusnya,
yang saya cantumkan di slide selanjutnya. Kita lanjut terlebih dahulu kepada metode ekstrinsiknya. Metode ekstrinsiknya sini ada 4, yaitu ada informasi dari faktor eksternal, lanjut kepada untuk peramalan jangka panjang, untuk peramalan agregat, dan memodifikasi hasil peramalan metode intrinsik. Selanjutnya ada data. Data sendiri yaitu ada filter demand, ada order versus pengiriman, ada perubahan harga, dan kausalitas data. Lalu poin kelima atau poin terakhir dalam peramalan bagian 2 ini yaitu perhitungan nilai error yang dibagi menjadi 6, yaitu ada MAD atau mean absolute deviation dengan rumusnya sebagai berikut yang tercantum dalam mind map ini, dan selanjutnya ada MSE atau mean square error dengan rumusnya sama tercantum di sini. Ada MAPE atau mean absolute percent error dengan rumusnya sebagai berikut. ME mean error dengan rumusnya sebagai berikut. MPE atau mean percent error dengan rumusnya sebagai berikut, dan ada TS atau tracking signal dengan rumus sebagai berikut. Untuk rumus-rumusnya sendiri bisa dilihat saja ya. Nah, ini untuk rumus yang tadi, rumus yang mengenai time series, di mana ada 8. Nah, masing-masing 8 ini saya cantumkan rumusnya di slide ini. Di mana tuh ada metode naif, ada simple average, moving average, weighted moving average, exponential smoothing dengan trend, exponential smoothing dengan musim, exponential smoothing dengan trend dan musim. Dengan rumus masing-masing yang tercantum di mind map ini. Oke, selanjutnya materi terakhir. Materi terakhir ini mengenai Wagner-Wittin model, di mana nanti ada pengertiannya, ada teknik prosedur optimasinya, ada algoritmanya, dan ada langkah-langkahnya. Untuk pengertiannya sendiri yaitu Wagner-Wittin model merupakan teknik load sizing yang menghasilkan perhitungan biaya optimal dan secara implisit mencoba seluruh kemungkinan kombinasi pemesanan. Selanjutnya ada teknik prosedur optimasi, yaitu tekniknya menggunakan prosedur optimasi yang didasari model pemrograman dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan strategi pemesanan yang optimum untuk seluruh jadwal kebutuhan bersih dengan jalan meminimasi total ongkos pengadaan dan ongkos simpan. Lalu ada algoritmanya. Algoritma perhitungannya dapat disederhanakan menjadi 3 langkah, yang nanti langkah-langkahnya itu dicantumkan di sana. Ada langkah pertama menghitung total biaya variabel, di mana biaya variabel untuk semua alternatif pemesanan yang mungkin untuk sementara waktu yang terdiri dari n periode dengan rumusnya sebagai berikut. Lalu ada langkah kedua yaitu menghitung biaya total pemesanan optimum dengan rumusnya sebagai berikut, di mana menghitung biaya total pemesanan optimum menghitung Fn yaitu biaya total variabel ditambah biaya Fn periode sebelumnya atau Fn-1 di mana n-nya 0 sampai n. Artinya algoritmanya dimulai dari F0 sama dengan 0. Rumusnya sebagai berikut. Jadi dengan kata lain juga, untuk masing-masing periode semua kombinasi alternatif pemesanan dibandingkan sehingga diperoleh biaya optimum. Untuk langkah terakhirnya yaitu menerjemahkan solusi optimum. Oke, baik, mungkin segitu saja materi-materi yang bisa saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan secara garis besarnya saja mengenai materi yang ada dalam inventory control. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Kurangnya kita benahi, lebihnya kita apresiasi.
Saya buka dengan salam, saya tutup pun dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.